Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Yuniastuti, nomor induk mahasiswa 2302114125, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua Universitas PGRI Madiun tahun 2023. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Enger Sosong Tulodo. Di depan kita memberi suri teladan. Eng Matyo bangun karso. Di tengah kita memberi semangat. Dan Tutwuri Handayani. Di belakang kita mendorong dan memberikan support kepada anak didik kita. Ayo kita belajar bersama untuk memajukan anak-anak bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semansa? Alhamdulillah luar biasa. Generasi semansa, generasi emas. Oke. Ya. Kita bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Apakah hari ini kalian sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya dalam belajar nanti kita diberikan kemudahan. Revan biasanya memimpin doa, silakan. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, semoga kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi Bu Em menanyakan siapa yang tidak masuk, kemarin ada yang tidak masuk. Siapa kemarin yang tidak masuk? Azam. Mana Azam? Oh, sudah masuk sekarang Azam. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Azam ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ya. Nah, masih ingatkah kemarin pembelajaran yang sudah kita lakukan? Siapa yang masih ingat? Coba kalau gitu, Liang. Ya, oke, Liang. Kemarin kita mempelajari tentang virus, yaitu mikroorganisme kecil yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron dan dapat hidup hanya dengan menempel pada inangnya. Kemarin kita mempelajari tentang ciri-ciri virus, bentuk virus, dan cara berkembang biak virus. Oke, ya, tepuk tangan buat Liang. Ya, Liang. Nah, ya, kita kemarin belajar tentang ciri-ciri, kemudian juga belajar tentang bagaimana virus itu hidup. Dia kan digolongkan bukan makhluk hidup, tetapi dia bisa hidup. Nah, di mana dia bisa hidup? Di sel inangnya. Ya, jadi dia punya sel inang khusus untuk dia berkembang biak. Ya, oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan materi yang baru. Ya, sebelumnya karena kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri, maka hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran replikasi virus. Ya, sudah siap? Siap. Oke, ya. Nanti setelah kita kemarin mempelajari tentang bagaimana ciri-ciri virus, bagaimana virus itu dengan segala macam bentuknya, karena kan virus bentuknya bermacam-macam. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang replikasi dengan
memanfaatkan media animasi dan nanti kita akan melakukan diskusi kelompok, kita bisa menganalisa replikasi virus dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan nanti kita diskusi kelompok, kita bisa menelaah penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus. Siap ya, kita belajar tentang replikasi. Nah, kemarin ya kita kan sudah belajar tentang ciri-ciri virus. Terus bagaimana kita harus melihat virus, kan virus tidak kelihatan ya, dan dengan bermacam-macam bentuk virus itu. Nah, kemarin masih ingat kita saat itu tidak sekolah, harus sekolah di rumah secara daring. Ya, masa pandemik. Nah, mengapa kita tidak boleh sekolah? Kita harus menjaga jarak. Harus pakai apa? Masker. Ayo, kenapa? Siapa yang mau jawab? Yuk. Ya, gantian cewek. Dahlia coba. Gimana Dahlia? Karena virus kan mudah tertular Bu kepada orang lain, jadinya kita kan harus menjaga jarak, memakai masker agar tidak tertular oleh virus yang sudah terkena orang lain tersebut. Oh gitu ya, tepuk tangan buat Dahlia. Ya, nah ya betul, jadi kita harus menjaga jarak karena virus itu mudah menular dan kita tidak tahu virus itu ada di mana, karena dari tadi kan virus itu bentuknya pretest untuk virus hari ini. Siapkan gadgetnya, Bu Emi akan kirim untuk sebentar. Saya kirim ke grup kalian ya. Nah, bagaimana virus itu bisa menyerang kita? Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana replikasi virus itu. Silakan kalian membuka LKPD yang sudah Bu Emi bagikan ya. Kita lihat. Oke, ya. Nah, LKPD sudah dibagikan oleh Bu Emi lewat linknya itu. Kalian scan ya, kalian buka yang pertama. Di situ ada bahan ajar secara e-booknya ya. Nah, di sini ada, nanti kalian bisa menggunakan e-book ini untuk membantu dalam pembelajaran selanjutnya. Sudah bisa dibuka? Sudah ya. Nah, kelihatan ya. Nanti bisa kalian lihat informasi tentang bagaimana kita belajar tentang replikasi ya. Oke, kita setelah kalian men-scan barcode yang pertama, kita lihat LKPD yang halaman selanjutnya. Ya. Coba kalian scan dengan Google Lens kalian. Nah, di situ kita bisa melihat apa tayangan video tersebut ya. Sudah melihat videonya? Oke. Oke, ya. Sudah menonton videonya? Sudah ya. Video tadi menceritakan apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, yang jawab Yoga. Apa Yoga?
video kemarin menjelaskan tentang bagaimana cara virus corona menginfeksi inangnya. Menginfeksi inangnya. Termasuk siapa inangnya? Manusia. Manusia ya. Jadi video tadi berisi tentang penularan ya, menginfeksi. Tepuk tangan loh buat Mas Yoga yang sudah menjawab ya. Mas Yoga luar biasa. Jadi video tadi berisi tentang bagaimana cara virus itu menginfeksi siapa? Inangnya. Siapakah inangnya? Manusia. Ya, jadi kalian sudah menyaksikan tadi tentang bagaimana virus corona itu menginfeksi inang, yaitu pada manusia. Ya, setelah kalian menyaksikan video tadi dan tadi Yoga menjelaskan bahwa ada proses penularan ke sel inangnya. Nah, siapa yang masih bingung atau mungkin dalam melihat video tadi ada pertanyaan mungkin setelah menonton? Biasanya kan kalau kita menonton sesuatu timbul pernyataan, timbul pertanyaan, mungkin ada yang kurang jelas atau pengen ditanyakan untuk video tadi. Siapa? Oke, Pak Dil aja. Gimana Dil? Bagaimana sih Bu virus dapat menularkan ke manusia? Oh, jadi dari video tadi kamu masih bingung ya, kok bisa masuk menular dan menyebabkan penyakit? Oke, nah bagus pertanyaan Fadil, tepuk tangan lah buat Fadil ya. Oke, nah dari pertanyaan Fadil ini akan bisa dijawab nanti kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, kemarin ada kelompok yang sudah terbentuk ya. Nah, untuk kalian lebih bisa mengenal dengan teman, mungkin bertukar pikiran dengan teman yang lain, kita akan membentuk kelompok yang baru. Siapa yang biasanya sekretaris untuk bertugas membentuk kelompok ya? Irza ya. Oke ya. Oke, nah kita akan membentuk kelompok dibantu oleh sekretaris. Silakan sekretaris bisa membentuk kelompok. Kelompok 1 Rahma. Kelompok 2 Faza. Kelompok 3 Danis. Emi. Oke ya. Satu. Sudah? Satu, tiga. Oke. Karena kelompoknya sudah dibentuk, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompok yang tadi sudah terbentuk. Silakan berkelompok. Ya. Flu burung. Ya, oke, flu burung ya. Flu burung. Hepatitis. Corona. Terus rabies. Oh, tadi satu ya, wes kalau mau. Oke, ya. Ya, oke. Nah, kalian sudah berkelompok ya. Nah, sekarang kalian bebas memilih ya materi apa yang akan kalian bahas. Jadi kalian akan membahas misalkan kelompok ini apa virus yang akan dibahas? Virus corona. Oke ya, dipersiapkan corona. Bagaimana penyebaran? Bagaimana pencegahan? Ya, ya.
Terus ini virus apa? Hepatitis. Oke, hepatitis karena juga berbahaya ya virus ya. Hepatitis nanti jangan lupa untuk ditulis bagaimana pencegahannya, bagaimana penyebarannya ya. Oke. Yang kelompok satunya di sini ya akan membahas apa ini? Flu burung ya, flu burung ya. Dulu juga sempat rame ya flu burung. Oke. Nah, kelompok selanjutnya membahas tentang rabies. Oke, tentang rabies ya. Kemarin juga rabies kejadian di Bali ya, virus rabies viral. Oke, silahkan dibahas bagaimana tentang virus rabies. Selanjutnya, oke, kelompok 3. Virus apa yang akan dibahas? HIV. Oke, HIV ya. Ya, HIV. Nah, virus HIV. Kemudian kelompok selanjutnya virus corona. Ya, corona karena kemarin corona juga sempat membuat kita tidak bisa sekolah. Ya, oke. Silakan kalian bahas ya tentang virus-virus ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai penyakit HIV. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Andini Nursyabani, absen 5. Nama saya Ahmad Lim Suliyong, absen 3. Saya Rati Retno Ulansari, absen 34. Saya Fairuza Sofiatu Sania, absen 14. Pengertian, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. HIV adalah retrovirus yang termasuk golongan virus RNA yang menggunakan RNA sebagai molekul pembawa informasi genetik. Penyebab HIV. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan adalah sebagai berikut: berhubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman. Selanjutnya, cara menginfeksi. Infeksi HIV akan menyerang sel CD4 atau sel yang sangat berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 juga kerap disebut sebagai limfosit atau sel darah putih.
Selanjutnya, pengobatan HIV. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral. Dalam pengobatan ini harus dilakukan secara rutin dan diminum sesuai jadwal pada waktu yang sama setiap hari agar perkembangan virus dapat dikendalikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Siapa ya? Zahra aja. Perkenalkan, nama saya Dianis Rina Azara, absen 12, izin bertanya. Apakah virus HIV dan AIDS itu sama? Jika berbeda, jelaskan perbedaannya. Terima kasih. Saya Raffi Alif Alamin, absen 32, izin bertanya, mengapa orang yang menderita HIV akan mudah terserang penyakit? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, dari Raffi, mengapa orang yang menderita HIV itu akan mudah terserang penyakit? Karena HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika semakin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Izin menjawab pertanyaan Zahra. Jawabannya adalah tidak, karena HIV adalah virus, sedangkan AIDS adalah tahap infeksi lanjut. HIV adalah virus menular yang secara bertahap merusak sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh kurang mampu mempertahankan diri terhadap virus, bakteri, jamur, dan parasit. Sedangkan AIDS adalah tahap penyakit ketika sistem kekebalan melemah karena hilangnya sel CD4, sel darah putih yang membantu menangkis patogen berbahaya di dalam tubuh. Oke, ya, tadi teman-temanmu sudah menyampaikan bagaimana presentasinya tentang tentang virus HIV, maaf ya. Nah, juga tadi sudah diberitahu bahwa HIV itu menginfeksi, menyerang sel CD4 ya, dan selama ini belum ada ya pencegahan untuk pengobatan ya, belum ada, hanya pencegahan saja. Kalau vaksin juga belum ada. Oke, apakah sudah jelas ya untuk virus HIV ya? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai corona. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dunis Maulana, absen 2. Saya Aruma Lakil, absen 7. Saya Fazaka Polista, absen 15. Saya Indonesia Raya, absen 16. Pengertian virus. Virus adalah kuman kecil patogen yang dapat menginfeksi dan membuat seseorang sakit. Organisme ini dapat menginfeksi manusia, tumbuhan, hewan, bakteri, dan jamur. Masing-masing virus hanya menginfeksi jenis inang tertentu. Struktur virus ada DNA, kepala, kerah, nek, lapisan, serat ekor, pelat dasar. Jenis-jenis virus ada corona, HIV, hepatitis, rabies, dan DB. Di sini kita membahas virus corona. Coronavirus atau lazim disebut COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas. Gejala COVID bisa berkisar ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam hidupnya. Kesimpulan dari COVID-19 yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2, Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 sendiri merupakan virus corona jenis baru yang ditemukan di Wuhan,
Hubei, Cina pada tahun 2019. Virus ini menyebar dengan cepat ke berbagai negara di dunia termasuk negara Indonesia. WHO menyatakan bahwa virus ini menjadi pandemi yang cukup sulit dalam penanggulangannya karena belum ada obat yang dapat menyembuhkan virus COVID-19. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Afrizal Sore Revan, absen 22. Bagaimana sih persebaran virus corona? Sekian. 2, 3. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Irza Syahputra dari absen 26. Saya ingin bertanya, kapan COVID pertama kali ditemukan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Revan, bagaimana persebaran virus corona? Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Izin menjawab pertanyaannya Irza. Kapan COVID pertama kali ditemukan? Akhir Desember 2019 dengan novel coronavirus 2019. Oke, ya. Nah, ini tadi presentasi dari teman kalian tentang coronavirus. Tadi sudah dijelaskan bahwa coronavirus itu ditemukan di Wuhan, ya, di Wuhan, dan penyebarannya sangat cepat, kemudian menjadi pandemik, dan akhirnya sekarang kita sudah menemukan vaksin dan bisa mencegah bagaimana virus itu tidak menular lagi. Bagus, kelompok 4 ya? Ya, kelompok 4. Tepuk tangan ya buat kelompok 4. Ya. Nah, ya, setelah kita melakukan presentasi, tadi juga kan sudah diskusi kelompoknya. Nah, apa kesimpulan yang kalian dapat pada materi replikasi virus kita saat ini? Siapa yang mau membuat kesimpulan? Oke, Intan ya. Oke, Intan. Perkenalkan, nama saya Zuliana Intan Permatasari, absen 35. Kesimpulannya, dampak yang disebabkan memang di luar perkiraan. Bahkan tidak bisa dihitung dan hanya menunggu di mana tidak ada lagi virus tersebut. Ya. Tindakan yang harus diambil adalah keseriusan untuk tetap bertahan dan membuat sebuah mindset sampai semua teratasi. Maka semuanya kembali kepada diri sendiri. Semakin banyak kita peduli dan mengingat atau diperingatkan, semakin banyak juga orang yang sadar dan ikut serta untuk melakukan yang kita lakukan sekarang dan seterusnya. Oke, Terima tepuk kasih. tangan buat Intan. Ya, kesimpulan atau ada lagi yang ingin memberikan kesimpulan? Oke. Rahma. Oke, Rahma. Silakan Rahma. Perkenalkan, nama saya Nurila Ainia Rahma. Saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa banyak sekali jenis-jenis virus di sekitar yang dapat menular, contohnya seperti HIV dan juga corona, sehingga kita dapat menerapkan pola hidup sehat dan juga mengonsumsi makanan yang sehat agar terhindar dari virus-virus tersebut. Tepuk tangan buat Rahma. Nah, mungkin ada satu lagi ya untuk kesimpulan hari ini. Siapa? Oke, Dimas. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Samadian Sutrisno, absen 13. Pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita dapat mengetahui macam-macam virus yang sedang diderita oleh manusia pada saat ini. Contohnya mengenai virus corona, hepatitis, dan juga PMK. Nah, kita juga dapat mengetahui bagaimana cara mencegah maupun cara untuk menerapkan pola hidup sehat agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke. Ya. Nah,
Kesimpulan yang sudah diambil oleh teman-teman kalian bahwa memang virus itu bisa bereplikasi dan juga bisa menyebabkan suatu penyakit ya yang menular pada manusia, pada hewan dan juga pada tumbuh-tumbuhan. Tetapi kita juga bisa memberikan pencegahan agar virus tersebut tidak menginfeksi pada tubuh kita. Oke. Nah, setelah kita selesai presentasi dan selesai melakukan diskusi kesimpulan, kita lanjutkan dengan post test ya. Sebelum post test kita mulai, supaya tadi kita selesai diskusi, selesai presentasi, biar nggak jenuh, kita akan melakukan ice breaking. Sekarang kita lanjutkan ke post test. Saya kirimkan untuk post testnya ya. Oke. Tokennya virus 2. Tokennya apa, Bu? Virus 2. Virus apa? Ya. Silakan post testnya dikerjakan ya. Silakan dikerjakan. Nah, setelah tadi selesai diskusi dan presentasi, jelaskan. Apakah masih ada yang belum jelas? Bisa bertanya ke Bu Emi. Angkat tangan. Saya. Oke. Malika. Ya, izin bertanya Bu, saya belum jelas Bu. Katanya virus itu kan benda mati, tapi kenapa kok bisa bereproduksi, sedangkan reproduksi merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Oke ya, tadi tepuk tangan ya buat Malika. Malika belum jelas karena tadi ditanyakan virus itu kan makhluk tak hidup ya, tetapi mengapa dia bisa bereproduksi? Padahal reproduksi itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, virus itu bisa bereproduksi, tetapi reproduksinya
dengan cara replikasi, dan dia bisa bereplikasi hanya pada sel yang hidup, yaitu di sel inangnya. Oke, ya. Sudah jelas ya, Malika? Oke, nah, terima kasih Malika. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah melakukan kesimpulan dan sudah ada yang bertanya. Nah, apa refleksi kalian pada pembelajaran hari ini tentang replikasi virus? Siapa yang mau memberikan refleksi kepada Bu Emi? Oke, Azam aja. Gimana Azam? Dari video sebelumnya, saya belajar banyak mengenai ciri-ciri, jenis, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan virus. Pembelajaran juga dilakukan dengan sangat interaktif dan gurunya juga sangat ramah. Oke. Mungkin terima kasih Azam refleksi hari ini. Mungkin ada lagi yang mau merefleksi? Ya. Oke, Yoga. Silakan Yoga. Setelah mempelajari bab tentang virus, saya jadi tahu berbagai macam jenis virus, yang gejala yang diderita dan cara pencegahannya. Pembelajaran juga terasa sangat seru karena gurunya ramah dan baik. Adanya tugas kelompok juga memungkinkan kami untuk bekerja sama dan mengakrabkan diri dengan teman. Oke, terima kasih Yoga. Ya, oke. Nah, kalian sudah memberikan refleksi kepada Bu Emi, ya. Nah, terima kasih karena pembelajaran sudah kita lalui bersama. Waktunya kita sudah selesai. Maka hari ini kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Ayo Revan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya. Nah, kita tadi sudah berdoa, dan jangan lupa besok pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang soal-soal dari virus ya, belajar dan disiapkan di rumah. Dan pelajaran berakhir, Bu Emi mohon maaf kalau tadi dalam proses pembelajaran Bu Emi ada salah kata, salah ucap ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Semansa? Alhamdulillah, luar biasa. Generasi Semansa, generasi Mbak. Terima kasih.